Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan sekuat-kuatnya dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawah. Jadi ketika itu, mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap ke tanah pada bagian kepalanya. Di zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam ada sebuah kisah tentang suatu kaum. Yang kaum ini ditimpakan azab yang amat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kaum satu ini tidak disisakan satu orang pun. Akibat dari azab ini, mereka diazab oleh Allah dengan dikirimkannya angin yang sangat besar. Yang angin itu mengangkat seluruh orang ke langit selama 7 hari. Anak-anak, orang tua, pria dan wanita, semuanya diangkat untuk kemudian dihempaskan sekuat-kuatnya ke tanah. Hingga tak ada satu orang pun yang hidup. Siapakah mereka? Dan siapakah Nabi yang diutus untuk kaum ini? Untuk itu, di video ini kita akan mengisahkan tentang azab penyembah berhala di masa Nabi Hud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kisah satu ini mungkin akan jadi pembahasan yang agak panjang, karena kita akan mengisahkan tentang dakwah dari Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya yang menjadi penyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, Nabi Hud ini cucunya dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam adalah bapaknya seluruh umat manusia. Dan ketika itu terjadi banjir besar yang menewaskan seluruh peradaban manusia. Maka dimulailah peradaban baru dari Nabi Nuh alaihissalam ini. Maka dari Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak keduanya dari seluruh manusia. Kita semua ini berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sobat-sobat seiman, kita akan bercerita sedikit mengenai silsilah dari Nabi Hud alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam adalah Syam, Ham, dan Yafet. Nah, ketiganya ini merupakan orang yang bertauhid di masa itu. Artinya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Dan juga tidak ada di zaman ketiga anak Nabi Nuh ini yang menyembah berhala. Maka ketika seiring berjalannya waktu, ketiga anak Nabi Nuh ini menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak. Hingga sampailah pada masa Nabi Hud alaihissalam ini diutus sebagai nabi. Nah, ketika itu, karena peradaban manusia sudah semakin banyak, maka ada kaum yang mula-mula bertauhid, tiba-tiba kaum ini menyembah berhala atau menuhankan benda. Dan di masa inilah Nabi Hud diutus untuk mendakwahi kaum tersebut. Nabi Hud ini merupakan generasi keempat dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Generasi kedua dan generasi ketiga tidak ada yang menyembah berhala, karena di generasi itu mereka masih mendapatkan cerita dari kakek-kakek mereka tentang azab yang diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, diceritakan bahwa ada banjir besar yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam karena mereka menyembah berhala. Maka di generasi kedua dan ketiga mereka takut kena azab. Dan disinilah peradaban manusia ini mulai rusak. Di generasi keempat yang bertemu dalam masa kenabian Nabi Hud alaihissalam yang berdakwah untuk kaum Ad. Kaum Ad ini merupakan keturunan dari Syam, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad ini menempati daerah yang disebut Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut yang berada di antara negeri Yaman dan Oman. Kaum Ad ini diberikan Allah dengan kepintaran dan kekuatan yang belum pernah diciptakan untuk manusia sebelumnya. Jadi, sepanjang sejarah zaman Nabi Adam diciptakan sampai kaum Ad ini tidak ada yang melebihi kepintarannya melebihi kaum ini. Kaum Ad ini sangat suka sekali membuat rumah di atas gunung.
Mereka melubangi lalu mengukir gunung-gunung itu hingga menjadi sebuah perkampungan. Entah apa faedahnya mereka melakukan ini. Yang jelas, mereka ingin menunjukkan kepada kaum-kaum lainnya bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang sangat hebat. Di samping itu, selain mereka ini diberikan kepintaran, mereka juga diberkahi Allah dengan tempat yang memiliki tanah yang amat sangat subur. Jadi daerah tempat mereka tinggal ini, kalau mau menanam apa saja pasti akan tumbuh dengan sangat cepat. Perkampungan mereka ini juga sangat indah dan juga ditumbuhi berbagai tanaman-tanaman yang subur, serta diberikan hewan-hewan ternak yang gemuk-gemuk dan cepat berkembang biak. Hal ini tentunya membuat kaum Ad ini menjadi kaum yang sangat kaya ketika itu. Namun dari segala keberkahan yang Allah berikan untuk kaum ini, mereka tidak mau bertauhid dengan Allah. Malahan mereka ini membuat patung-patung dari batu untuk dijadikan Tuhan mereka. Nauzubillah. Mereka sembah patung-patung batu itu. Kemudian mereka memberi nama berhala batu itu dengan nama Samud dan Al-Hattar. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Nabi yang diutus kaum ini yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Setiap hari bahkan setiap waktu mendakwahi kaum ini. Nabi Hud mengajarkan kaum ini kepada tauhid dan menceritakan kisah-kisah tentang azab penyembahan berhala di zaman bapak moyang mereka. Maksud dari Nabi Hud alaihissalam ini tak lain dan tak bukan untuk memperingatkan kaum ini bahwa jangan pernah menyembah berhala. Nanti kalian akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak satu pun orang dari kaum ini mau percaya. Bahkan mereka malah menantang keberadaan Nabi Hud ini di tengah-tengah mereka. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau mendengar juga. Akhirnya turunlah azab pertama dari Allah kepada kaum ini. Ketika itu terjadi paceklik 3 tahun berturut-turut. Terjadi kemarau yang sangat panjang dan sangat lama sekali tidak turun hujan. Sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan, karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan ternak. Sedangkan ini 3 tahun tidak turun hujan setetes pun. Maka ketika itu terjadilah kekeringan yang sangat luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen, tanamannya banyak yang mati, dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka, banyak ternak yang mati. Karena tak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Sementara itu, Nabi Hud ini sudah meninggalkan kaum ini karena kaum ini tak mau mendengarnya. Akhirnya, ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah dan ia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya. Di Mekah ini, sobat-sobatku seiman, ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah. Nauzubillah. Karena ketika itu ada kabar di masyarakat ini bahwa berhala-berhala di Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya. Maka berangkatlah 7 orang ini dari kaum Ad ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada suara-suara dari langit yang seolah-olah berhala Mekah ini mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara itu mengatakan lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan. Sekarang kalian pilih, dari semua warna awan ini, kalian mau awan warna apa? Warna putih, hitam, kuning, atau awan yang berwarna merah?"
Dan mereka pun menjawab, "Kami mau awan yang berwarna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, aku akan kabulkan permintaan ini. Pulanglah ke kaum kalian, maka tunggulah di sana, akan kukirim seperti apa yang kalian minta." Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka telah dikabulkan oleh berhala-berhala yang ada di Mekah. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka melihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka. Maka ketika itu mereka sangat senang, sebab akan ada turun hujan. Ketika orang-orang saat itu keluar rumah dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan-awan itu berjalan menuju ke arah mereka, teman-temanku seiman, mereka berpikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya ini adalah azab Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Tatkala ketika awan itu sudah semakin dekat, bukannya turun hujan, malah ada angin besar keluar dari dalam awan ini. Sehingga angin ini meluluh lantahkan semua yang ada di kaum tersebut. Entah itu manusia, rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah hancur semua dilibas oleh angin ini. Tak hanya sampai di situ, awan ini juga mengeluarkan semacam suara-suara pekikan yang suara ini dapat menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah benar-benar menurunkan azab kepada kaum ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum ini ke langit. Diangkatnya mereka setinggi-tingginya tanpa terkecuali dari anak-anak hingga orang tua, semua diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan teman-teman, tak tanggung-tanggung kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan sekuat-kuatnya dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawahnya. Jadi ketika itu, mereka dilesatkan dari langit dan menancap ke tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini Allah tidak sisakan seorang pun kecuali Allah membinasakan seluruh orang dari kaum Ad ini. Dan bahkan peradabannya pun musnah. Jadi itulah kisah tentang azab yang menimpa kaum Ad. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hilaf ataupun kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.